Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pendidik Anak Usia Dini. Tapi, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya yang berbicara atas nama Sofiatun Nisa Ulheroti dan rekan saya, Qurratul Uyun. Baiklah, kita mulai dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Qurratul Uyun. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Ada 7 pokok pembahasan tentang pembinaan dan pengembangan profesi anak usia dini. 1. Pengertian profesi. 2. Pengertian profesi pendidik menurut ahli. 3. Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik anak usia dini. 4. 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh pendidik. 5. Upaya-upaya pengembangan profesi pendidik anak usia dini. 6. Teknik-teknik pengembangan profesi pendidik anak usia dini. 7. Syarat menjadi pendidik anak usia dini yang profesional. Baiklah, kami mulai dari pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian profesi pendidik. Profesi berasal dari bahasa Latin, professio, yang mempunyai 2 pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Jadi, pengertian profesi pendidik adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam kehidupan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengertian profesi pendidik menurut ahli. Menurut Edgar Haji Skene dan Diana W. Commerce mengemukakan bahwa terdapat ciri unik dari profesi, yaitu sebagai berikut. 1. Profesi adalah seperangkat keterampilan yang dikembangkan secara khusus melalui seperangkat norma yang dianggap cocok dalam suatu masyarakat. 2. Seorang profesional dituntut memiliki landasan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dalam waktu yang panjang selama pendidikan dan pelatihan. 3. Seorang profesional harus berorientasi pada usaha memberikan layanan ahli serta dituntut untuk dapat mengevaluasi unjuk kerjanya sebagai balikan bagi upaya peningkatan. Pokok pembahasan yang ketiga, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi pendidik anak usia dini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat dan menjalankan pekerjaan tersebut. Baiklah, kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang berikutnya, yaitu 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh pendidik. Yang pertama, mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Yang kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Yang ketiga, menggunakan destruktif disiplin. Yang keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Yang kelima, merasa paling pandai. Yang keenam, tidak adil atau diskriminatif. Yang ketujuh atau yang terakhir, memaksakan hak peserta didik. Inilah 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh pendidik. Oke, pokok pembahasan yang selanjutnya atau yang kelima. Yang kelima yaitu upaya-upaya pengembangan profesi pendidik. Di sini ada 2 upaya pengembangan profesi pendidik. Yang pertama, kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik adalah pendidik yang mengikuti satuan pendidikan formal minimal D4 atau sarjana S1 yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat pendidik. Yang kedua, kualifikasi kompetensi. Kualifikasi kompetensi di sini adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Inilah upaya-upaya pengembangan profesi pendidik.
beberapa teknik-teknik pengembangan profesi pendidik. Yang pertama, pengembangan melalui jalur individual. Yang kedua, pengembangan melalui jalur kelembagaan. Yang ketiga, pengembangan melalui jalur organisasi profesi. Inilah 3 teknik-teknik pengembangan profesi pendidik. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu syarat menjadi pendidik AUD yang profesional. Di sini ada beberapa syarat untuk menjadi pendidik AUD yang profesional. Di sini ada 5 ya. Yang pertama, pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikan sosial karena diperlukan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Di pihak lain, pengakuan masyarakat merupakan syarat mutlak dari suatu profesi. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan pelatihan yang insentif dan dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Yang keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik atau pengawasan terhadap ditegakkannya kode etik dilakukan oleh organisasi yang mewadahi profesi tersebut. Yang terakhir, sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka secara perorangan atau kelompok penyandang profesi tersebut memperoleh imbalan finansial atau material. Inilah syarat-syarat menjadi pendidik AUD yang profesional.